Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Indasari dengan NIM 08011282328059. Di sini saya akan menjawab soal di mana diminta untuk membuat program menghitung banyak bilangan negatif dan positif pada suatu deret. Sebelum masuk ke programnya, di sini saya akan menjelaskan jalannya program. Jadi yang pertama kita butuhkan yaitu cout untuk masukkan banyak bilangan. Dan in n, misalnya n-nya itu sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke perulangan for, di mana i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Untuk i sama dengan 0, itu masih memenuhi, dan kita cetak layar i ditambah 1, sehingga build 1 diisi dengan 1. Kemudian untuk i sama dengan 1, build-nya menjadi build 2, dan build 2 diisi dengan 3. Sama seperti yang lainnya, misalnya build 3, misalnya kita isi dengan min 2, dan build 4 kita isi dengan 0. Kemudian untuk i sama dengan 4 itu sudah tidak memenuhi lagi, karena 4 kurang dari 4 itu tidak. Kemudian keluar dari perulangan i, dan masuk lagi ke perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian kita cek apakah 0 itu kurang dari 4, jawabannya iya. Maka cetak i tambah 1, di mana i-nya sama dengan 0, jadi 0 tambah 1, 1. Kemudian build 1 diisi dengan 1. Kemudian cek apakah 1 itu lebih dari 0, jawabannya iya. Maka cetak 1 adalah positif. Kemudian untuk build 2, itu kan 3. Kita cek apakah 3 itu lebih dari 0, jawabannya iya. Maka cetak 3 adalah positif. Kemudian untuk build 3 yang kita isi dengan min 2 tadi, dicek apakah min 2 itu lebih dari 0, jawabannya tidak. Maka cek lagi apakah min 2 itu kurang dari 0, jawabannya iya. Kemudian cetak min 2 adalah negatif. Kemudian untuk build 4 itu kan kita isi dengan 0. Kita cek apakah 0 itu lebih dari 0, jawabannya tidak. Cek lagi apakah 0 itu kurang dari 0, jawabannya tidak. Karena semua tidak memenuhi, maka cetak 0 adalah 0. Kemudian untuk i sama dengan 4 itu sudah tidak memenuhi. Kemudian keluar dari perulangan i, dan program berakhir atau selesai. Lanjut kita masuk ke berikutnya. Untuk program cek bilangan, yang pertama kita butuhkan variabel yaitu i dan n bertipe data integer. Kemudian build itu bertipe data array. Untuk array dari 1 sampai 100 bertipe data integer. Kemudian begin, write, masukkan banyak bilangan, read n. Kemudian masuk ke perulangan for i 1 to n. Kemudian begin, write, masukkan bilangan ke i. Kemudian read build i, kemudian n. Kemudian masuk lagi ke perulangan for i, isi dengan 1 to n. Kemudian begin. Kemudian if build i lebih dari 0, then write bilangan build i adalah positif. Else if build i kurang dari 0, then write bilangan build i adalah negatif. Kemudian else write bilangan i adalah 0. Kemudian n atau selesai. Lanjut kita masuk ke flowchart-nya. Seperti biasa, start input n, masuk ke perulangan i. Kalau iya, build i. Kemudian diproses, kalau sudah tidak memenuhi, masuk ke perulangan lagi. Kalau iya, maka dicek apakah build i lebih dari 0. Jika iya, cetak adalah positif. Jika tidak, dicek apakah build i kurang dari 0. Jika tidak, adalah negatif. Kemudian, jika tidak, itu adalah 0. Kemudian lakukan perulangan, baru n. Lanjut, kita masuk ke programnya. Seperti biasa, kita
saya di sini menggunakan header input iStream. Kemudian using space std, kemudian in my in and will isi 100, kemudian out, masukkan banyak bilangan. In and kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, kemudian out bilangan ke i ditambah 1 sama dengan in UP. Kemudian masuk lagi ke for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian dicek bil i lebih dari 0, cetak bilangan atau out bilangan bil i itu adalah positif dan n1 kita pakai dari sini. Kemudian untuk else if ini kita salin aja. Ini kurang dari 0 adalah negatif. Kemudian else out bilangan adalah 0. Nah, baru di sini return 0. Kita coba running. Kita masukkan banyak bilangan, misalnya 5. Bilangan ke 1, 3. Min 1, min 1, 6, 0.
Nah, bilangan 3 adalah positif, bilangan 1 adalah negatif, bilangan 1 adalah negatif, bilangan 6 adalah positif, bilangan 0 adalah 0. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.